Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih dalam Berendo dan kita masih mengupas seputar pendidikan yang berkualitas. Kita informasikan sekali lagi untuk pemirsa yang ingin bertanya bisa menghubungi di 08111013210 dan kita kembali mungkin ke Pak Zainal ini Pak tadi membahas seputar dengan tenaga pendidik yang berkualitas memang bisa menghasilkan anak-anak didik yang berkualitas. Nah, kalau kita kaitkan dengan kurikulum, Pak. Ini seperti apa, Pak? Kemarin kurikulum Merdeka masih ya, Pak ya? Saat ini ya kurikulum Merdeka sementara ini masih ya. Nah, ini seperti apa pengaplikasiannya untuk ranah pendidikan, Pak? Ya, baik. Di kurikulum Merdeka ini bahwa di sekolah itu berbeda-beda kemampuannya, jadi tidak distandarkan keseluruhan. Iya, jadi betul. menggali potensi anak itu sendiri, kemudian tidak ada istilah nggak naik. Ya, seluruhnya naik, gitu kan. Dan soal dibuat oleh guru itu sendiri. Jadi kalau dulu ada nggak naik, itu nggak boleh. Tapi kalau dia ada kurang di kelas berikutnya untuk dibina oleh guru yang jadi ada tinjauan khusus saja, Pak. Tetap naik, seperti kita kuliahan, nah itu loh. Itu yang menonjol di kurikulum Merdeka ini. Kemudian di guru diberi kebebasan dalam mengambil tema. Dan boleh anak itu ke lapangan sehingga betul-betul merdeka, menyenangkan gitu loh. Belajar itu dengan menyenangkan. Nanti akan tumbuh sendiri potensi anak itu, baru disesuaikan, dipak-pakkan sesuai dari kemampuan anak itu. Iya, berarti sejalan dengan namanya sebenarnya kan kurikulum Merdeka gitu ya. Ini untuk merdeka bagi anak ini mereka bisa menggali potensinya masing-masing gitu ya. Mungkin kalau dari Pak Kepsek, Pak, melihat untuk kurikulum Merdeka ini kan untuk anak-anak SD ini bagaimana, Pak? Efeknya apakah sudah berimpact atau sudah dirasakan oleh anak-anak sekolah dasar, Pak? Kurikulum Merdeka ini. Terutama kurikulum Merdeka ini kan kalau khususnya untuk SD, kita di SD. Iya, di SD. Ya, berjalan ini memang kurikulum Merdeka ini udah 5-4 tahunan. Iya. Tapi kita berjenjang di SD. Ada yang baru ketemu tahun ini, ada yang tahun kemarin kan, karena sesuai dengan kemampuan sekolah. Jadi di kurikulum Merdeka ini ya kalau kita lihat memang ada kurangnya. Nah, dari segi pembelajaran kita anak-anak dalam arti dibebaskan untuk berkreatif semacam-macam untuk menggali potensi ilmu pengetahuannya khususnya di SD. Jadi anak tidak terbelenggu lagi dengan pelajaran ini, misalnya kan harus ini tidak. Jadi kita juga menggali potensi anak khususnya di anak SD kan masih sifatnya masih sekolah dasar. Tapi kita apa yang kita arahkan kalau bisa diterima oleh anak ya kita lanjutkan gitu. Beda dengan mungkin yang jenjang lebih tinggi kita tidak membahas itu. Kita itu SD aja. Kurikulum Merdeka ini ya memang ada lebihnya, ada kurangnya juga. Tapi gimana, Pak, kalau untuk anak SD, Pak, pendekatan emosionalnya seperti apa untuk mengetahui minat dari anak-anak sekolah dasar yang masih kecil sekali ya, Pak, secara umur ya, mereka masih memilah-milah dan juga masih kadang bingung apa yang mereka sukai, itu seperti apa, Pak? Ya, yang jelas kalau kita di sekolah dasarnya kita ajak dulu anak itu mau sekolah dulu. Oh, itu yang paling utama ya, Pak ya? Itu yang paling utama, karena kita di SD ini kan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Betul. Itu hebatnya kita di SD. Tadinya belum bisa baca, bisa baca. Nah, jadi yang tadinya belum tahu ngitung bisa menghitung. Nah, jadi untuk mengali potensi itu sebenarnya belum begitu. Tapi kita sudah mengarahkan anak ini. Kalau sudah kelas 4, 5 ya mungkin ke jenjang selanjutnya guru bisa mengarahkan anak ini kemana. Jadi tujuan kita lihat Merdeka Belajar ini memang ada baiknya. Jadi anak-anak tidak terfokus satu bidang saja, tapi anak-anak bisa kita lihat dari
bidang yang dia kuasai itu bisa kita arahkan Iya. lebih baiknya. Mungkin lebih kepada kalau anak sekolah dasar pengenalan tentang pendidikan Iya, dan betul. sekolah itu dulu ya Pak ya, kepada mereka, baru nanti ke depannya ketika mereka sudah nyaman dengan Ya, pendidikan, nyaman pendidikan, baru nanti baru. terbuka nih saya mau kemana gitu ya. Nah kalau kita lihat juga dari pendidikan kurikulum Merdeka Belajar ini kan mereka juga mengedepankan pendidikan karakter Pak. Ya. Nah ini seperti apa Pak yang sudah berjalan? Apakah memang berjalan dengan semestinya direncanakan atau justru terbentur di tengah-tengah nih Pak? Mungkin Pak Zainal, Pak Kabit boleh Pak jelaskan? Ya, itu pendalamannya juga kita kan punya MGMP guru, Iya. gugus, itu di dalam ke sana. Nah, memang kalau SD itu hampir 60%, 70% itu karakter sebenarnya. Iya. Nah, tetapi diberi kebebasan. Kemudian guru tidak narasumber tunggal. Nah, jadi mereka ya bisa mencari potensi-potensi sendiri masing-masing, dan itu tadi yang terapan karakter tadi juga kita tanamkan, terutama guru, orang tua ya mencontohi yang tadi saya akan tadi sebagai dasar pendidikan, sehingga memang kita kalau dibandingnya dengan negara lain tuh konsepnya tidak sama. Kalau negara lain itu 3 bulan pertama itu karakter saja, Iya. kayak gitu. Di SD 3 bulan pertama karakter juga begitu, sehingga dia tanggung jawab antri, sabar itu diajar Menjadi budaya gitu budaya. ya, Pak ya. Kemudian mereka mandiri kalau berjalan, tapi negara sudah mendukung. Kemudian dia berprinsip kalau berhitung nanti akan tumbuh sendiri, tapi karakter ini adalah dasar, ini akan terbawa sampai nanti. Menjadi Nah, adab, itu betul. yang ini yang belum diterapkan. Saya juga berharap ya, mungkin tingkat menteri itu tadi banding lah ke Jepang atau kemana, bagaimana sih nanam karakter itu. Iya. Nah, kita ini sudah sejak tahun 2014. Iya. Nah, yang Permendikbud 39 itu sudah budi pekerti terus, tapi belum berhasil. Saya tadi yang menyoroti yang rokok itu baru berhasil. Zaman saya ngajar masih ya, kamu jangan rokok, tapi besok gurunya perintah kamu tolong beli rokok gitu loh. Karena tidak ada Permendikbudnya. Kalau sekarang nggak boleh. Guru nggak boleh merokok Guru nggak berarti boleh. di lingkungan Makanya sekolah ya Pak kalau ya? di SMK di ini harus punya gazebo sendiri. Karena kenapa? Kalau ada guru merokok, divideokan, dikirim call center ke Kemdikbud. Itu langsung ditelepon dengan koordinat itu, ditelepon oleh Iya. Kemdikbud. Makanya ada di sekolah itu ada call center Kemdikbud, kemudian kami sendiri, sehingga bebas, termasuk untuk bullying itu cepat tercegah dengan ada call center itu. Nah, itu Iya. karakter-karakter. Iya, saya percaya itu Pak. Ketika kita menjadi tenaga pendidik, maka kita akan menjadi contoh Ya. paling utama ya Pak ya, dari ketika kita bilang jangan merokok, maka kita jangan merokok Ya, minimal ya. di depan mereka. Ya. Kita bilang jangan terlambat, minimal kita harus disiplin. Jangan kita yang terlambat, karena nanti kalau kita telat, ini gurunya aja terlambat gitu ya. Digugu dan ditiru. Gimana Pak? Digugu dan ditiru. Iya betul, ditiru pada akhirnya oleh para siswa. Kayak kita kembali mungkin ke saat ini kan menggunakan sistem zonasi ya Pak ya untuk penerimaan sekolah, termasuk sekolah dasar juga ya Pak. Nah ini seperti apa mungkin Pak Kepsek melihat zonasi ini apakah sudah efektif dan efisien ini Pak melihat saat ini situasinya Pak, boleh? Ya, sebenarnya gini, kalau kami SD kan zonasi ini tidak terlalu begitu diutamakan, karena anak-anak yang ada di lingkungan sekolah kita itu lebih yang kita dulukan, yang berada di lingkungan sekolah. Karena SD ini belum begitu banyak syarat-syarat yang harus Iya ya, Iya. betul. Saya juga Asal SD ada di juga lingkungan itu lingkungan mau ya Pak sekolah, ya. kita ajak dulu, yang penting mau sekolah dulu. Tapi yang lebih paham. Ah, Kabit kita ya. ke Pak Kabit ya Pak ya, melihat zonasi ini seperti apa Pak di tingkat mungkin SMP gitu ya Pak, yang sudah mulai banyak akhirnya mau sekolah yang ini gitu ya, pilihan memilih gitu Pak. Ya baik, jadi Pak pemirsa, dulu namanya PPDB, sekarang namanya SPMB, Sistem Penerimaan Mahasiswa. tadi baru. Ya. Dan dulu namanya zonasi, sekarang namanya domisili. Domisili. Oh ganti Dasar, sekarang domisili. ya. Oh. Prinsipnya sama. Domisili itu nanti kalau untuk SMP itu 40%. Kemudian ada lagi prestasi 30%, afirmasi 20%, dan pindah orang tua 5%. 5%. Nah, itu online. Nanti kami kerjasama dengan Telkom ya, untuk menentukan koordinat jarak sekolah dengan rumah. Makanya mereka nanti kliknya di tengah rumahnya. Kalau Oh, gitu. ya, kalau dia klik di
warnet ketahuan waktu verifikasi. Warnetnya dekat sekolah, dia klik situ nanti verifikasi tahu karena di KK nyaut. Nah, ini dis nantinya. Kemudian yang SD memang itu tidak online, offline ya, domisili 75%, kemudian afirmasi 20%, pindah orang tua tuh 5%. Artinya Bapak Ibu untuk tahun ini masih sistem domisili. Tapi harapannya mudah-mudahan ada wacana tahun depan dari sistem asesmen. Sehingga nanti penerimaan siswa itu adalah ranking nilai tertingginya sampai di cut yang terendah sampai mana sesuai kuota sekolah itu. Oh, kembali ke masa dulu. Ya itu. Iya. Karena memang mungkin kita menyinggung sedikit masalah domisili tadi ya, Pak ya. Ini kan ada banyak hal akhirnya memberikan respon dari masyarakat bahwa katanya pemerataannya terlebih dahulu baru domisilinya. Mungkin kita bahas setelah ini ya Pak ya. Kita akan simak setelah pada berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami tentunya dalam Berendo.